Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tukang servis ya. Teman juga minta tolong untuk memperbaiki kipas ini. Kondisinya putar kanan mau, putar kiri mau. Memang kata yang punya kipas katanya putus ya. Terus minta untuk dibuatkan coret-coretan, kata teman saya nih. Untuk mencari yang putus bagaimana? Dan sekalian saya buatkan video. Jadi metode saya ya, dulu waktu saya belajar ya, namanya orang kampung ya, belajarnya menggunakan buku coret-coretan. Ini mereknya merek Miyako. Nah, ini merek Miyako. Merek Miyako kabelnya apa aja? Ya ini. Nanti saya akan bikin coret-coretan untuk mencari dan mengetahui putusnya di bagian mana. Itu caranya seperti ini. Ada warna biru. Yang pertama ya, kita tulis dulu warna biru, tulis paling bawah. Apabila ada yang mau ngikutin juga silakan. Warna biru, lalu berikutnya nyambungnya ini ke warna merah. Warna merah, yang berikutnya ada warna oranye. Jadi kalau yang mau belajar silakan ngikutin cara ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang berikutnya lagi warna abu-abu. Nah, warna abu-abu ini udah semuanya ya, tinggal kapasitornya nih. Kapasitornya ini ada 2 kabel. Warnanya apa aja? Dari warna biru ke sini nyambungnya yang nyambung langsung ya, yang terkadang ada fuse-nya itu loh ya kan. Nanti supaya ketahuan, kita menggunakan tester kali 100 seperti biasa. Kita atur dulu posisinya supaya kelihatan semuanya ya. Dari kedua kapasitor ini kita akan ukur menggunakan tester. Kondisinya harus seperti ini ya, jadi tanpa ada kilonya. Ini warna biru kok kapasitor, kalau nyambungnya nyambung langsung. Kita akan cari seperti yang ditulisan ini, biru nyambungnya kemana nih, karena biru ini nyambungnya ke listrik. Biru ini listrik dan kapasitor. Kapasitornya apa? Kapasitor. Nah itu, dari kapasitor ini warna kabelnya apa, kan kita nggak tahu antara merah dan biru. Kita akan ukur dulu nih, dari biru ke kapasitor yang nyambung langsung. Nah ini nih, connect langsung ya, jadi kan ada fuse-nya, lewat fuse, jadi tidak ada kilonya, warnanya abu-abu. Ini sama nih abu-abu, tapi abu-abunya kan beda, abu-abu speed sama abu-abu kapasitor. Ini supaya jelas, nanti saya sebutkan abu-abu pandangannya ke speed aja, tidak ke kapasitor, supaya tidak salah paham. Merah juga ada 2 nih, kapasitor juga kabelnya warna merah. Ini di kapasitor warnanya abu-abu, biru untuk listrik. Yang terutama dari biru nyambungnya ke merah, kita akan tester ya, biru ke merah, nanti merah juga nyambungnya ke oranye. Merah ini adalah speed nomor 3.
Oranye juga nyambungnya ke abu-abu. Oranye speed 2. Ini kapasitor nyambungnya ke speed nomor 1. Abu-abu ini speed nomor 1. Jadi harus tahu ya, namanya kapasitor itu nyambungnya kemana. Kapasitor ada 2, perlu diingat. Makanya saya buatkan skema untuk teman saya ini supaya mudah kita sama-sama belajar berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari kapasitornya udah kelihatan yang kita tadi ukur. Berarti kapasitor nyambung ke speed ini adalah warnanya warna merah. Ini sama nih merahnya nih, biar nggak salah paham. Jadi kita akan tulisnya merah speed dan merah kapasitor supaya jelas ya. Merah kapasitor, nah, supaya jelas lah. Jadi nanti kalau saya nyebutin merah kapasitor ya udah itu. Kalau saya nyebutin merah speed ya berarti hubungannya sama kecepatan. Merah kapasitor semua ada komplit, udah saya tulis. Kita atur testernya supaya kelihatan. Mungkin posisinya kita akan mundurkan sedikit ya supaya jelas, supaya yang belajar tidak pusing. Kadang saya jelasin juga pusing juga, yang belajar pusing ya sama-sama pusing ya. Nah kita akan ukur nih dari biru ke merah hidup. Merah speed ya, speed nomor 3, kondisinya hidup, ada kilonya atau ada ohmnya, betul. Berarti strom kapasitor ke speed nomor 3 hidup. Yang berikutnya dari biru ke merah hidup ke oranye hidup juga ya. Nah dari biru masih tetap biru kita pegang, kita jangan pindah-pindah dulu. Hidup ya, masih tetap di biru, kita pegang lagi. Lalu berikutnya speed nomor 1 nih, warna abu-abu, hidup juga. Berarti di bagian ini tidak putus. Lalu akan kita naik ke atas ke kapasitor ya. Kapasitor ini merah nih, yang kita udah tulis tadi. Nah yang merah ini kondisinya mati, udah jelas ya. Berarti kita udah mengetahui yang putus adalah jalur kapasitor yang nyambungnya ke speed nomor 1. Kita langsung aja operasi, kita buka yang atas itu ya, kapasitor warna merah ke speed nomor 1 itu urutannya ya, urutannya itu jalur-jalurnya, urutannya atau larinya. Nah itu sama aja lah, itu putusnya di situ tuh. Memang kata yang punya ini teman saya nih putus, cuman bingung mencarinya karena nggak ketemu, udah muter-muter ya, muter-muter nggak tahu tempatnya ya, bingung juga. Makanya minta dibuatkan coret-coretan cara mencari yang putus. Nah ini lalu berikutnya setelah kita mengetahui posisi warna yang putusnya, putus kapasitor, jalurnya jalur kapasitor, lalu kita akan mengetahui kapasitor itu di mana letaknya. Nah kita akan hitung dulu nih, seharusnya ada 8, kita hitung dulu. Supaya jelas kita sama-sama hitung ya, belajar ngitung nih sekolah. 7, wah ya benar cuma 7 nih. 1 2 3 4 5 6 7, iya benar. Kita hitung bolak-balik tetap kayak 7, seharusnya 8, berarti ada yang kurang 1 nih.
kita perhatikan, kita lihat dulu, kontrol dulu kita posisi yang luar ini, yang luar jalurnya, jalur apa nih yang luar nih, jalur setrum atau jalur speed ke kapasitor yang putus. Ternyata ini jalurnya 1. Nah kalau jalur 1 berarti arahnya ini nih, kalau jalur 1 nih yang nyebrang nih ya. Nah ini kan kau cuma 1 nih yang nyebrang, bukan 3, bukan dari sini kemari. Ini kawatnya kelihatan 1 nih nyebrangnya nih, berarti ini di sini posisinya ini, posisi ini ya, warna biru ke merah nih, posisi ini nih di luar. Berarti kita fokus akan mencari ke dalam. Nah di dalam yang mana? Nah kita perhatikan ini posisi di dalam. Nah ini ada 3 kawat ini ya. Nah 3 kawat berarti yang luar ini 1 kawat yang luar. Nah ini 1 masuk ini ya, 1 ini posisi di luar, dan ini keluar 1. Jadi kita nggak usah mencari di luar, yang kita cari di dalam. Nah kita amati dulu nih. Nah ini cuman 2, kok kenapa 2, seharusnya 3. Ini di luar, ini di dalam. Perhatikan di dalam ini cuman ada 2, seharusnya 3, karena yang ini 3 nih. Juga di sini harus 3 karena berpasangan, kawat itu berpasangan. Ini cuman 2, berarti kurang 1 ini. Ada yang korupsi. Nah kita cari nih yang korupsi, yang ngumpetin siapa nih, kita akan ungkap dulu nih kasusnya. Kita buka dulu iketannya ya. Ada yang ngumpetin kawat ini di dalam, posisinya udah ketemu di sini. Berarti kawat itu keluar kanan dan kiri harus berpasangan, jumlahnya harus sama. Dengan kondisi ini tadi ada yang 3, yang sebelah sini nih cuman 2, seharusnya kan sama-sama 3, berarti kurang 1. Ada yang ngumpetin nih di dalam, kita udah diplototin, nggak ketemu juga ya, nggak ketemu, orang ada di dalam. Kita buka dulu ketanya ya supaya ketemu. Nah hati-hati nih, takutnya menjadi tambah putus, jadi nambah kerjaan nanti. Nah, harus pelan-pelan banget kita kerjanya, nggak boleh gerusak-gerusuk. Nah ini ya, ini posisinya nih, ini cuma 2 nih, seharusnya 3, berarti letaknya di sini. Kelompok ini nih kita akan menggunakan ubing min, kita akan congkel. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kipas angin ini bisa hidup kembali. Nah, kita amatin. Nah kita konsentrasi yang sini nih, pas yang temennya 2 nih, temennya 2, seharusnya temennya 3 nih, hilang di sini nih, ngilangnya di sini. Jadi kita fokusnya di sini aja, kita nggak usah fokus yang lain. Nah ini udah ketemu tuh ya kan, pendek sekali. Kita akan buka dulu iketannya nih. Nah setelah kita buka iketannya mungkin lebih kelihatan, biar tidak ada yang mengganggu. Yang ganggu-ganggu dihilangin, energi negatif buang-buangin, energi positif dimasukin. Nah ini ada nih, pendek sekali nih, tapi di kamera belum kelihatan, saya bingung ya, mungkin kamera kurang bagus ini ya, karena yang nyelip-nyelip di dalam tuh nggak kelihatan nih, cuman ujungnya doang. Nah ini kan kelihatan kan. Nah jadi ketemu itu kalau
sudah tahu posisinya. Kalau belum tahu posisinya ya nggak mungkin ketemu. Ya begitu ya saudara-saudara saya semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Padahal teman saya yang minta nih, suruh buatin coret-coretan mencari yang putus. Gimana sih kok kalau Yanto Kipas itu mencari yang putus kok gampang banget ketemu gitu. Kalau saya katanya susah sekali. Ya susah kalau nggak tahu posisinya. Mungkin sekarang udah tahu ya posisinya, cara mencari yang putus, terus tempat yang putusnya itu jalur apa, lokasinya di mana. Nah itu yang penting lokasinya. Sherlock aja nanti biar gampang. Ini namanya Sherlock nih. Jadi kita nggak usah cari-cari, kita tinggal congkel doang udah ketemu kan. Setelah kita kerok, lalu berikutnya kita akan menyambungnya. Nah ini nih putusnya udah kelihatan juga nih dari sambungannya, pasangannya nih kan. Nah alhamdulillahirabbil alamin. Allah mudahkan dalam kita mencari atau memperbaiki kerusakan dengan niatnya lillah, niat ikhlas tulus. Sama juga orang yang belajar niatnya ikhlas tulus mencari ilmunya Allah, insya Allah Allah akan membuka jalannya dan memberikan ilmunya. Setiap kesulitan permasalahan selalu Allah berikan jalan keluarnya. Tidak mungkin ada permasalahan tidak ada jalan keluarnya, itu tidak mungkin. Karena yang membuat permasalahan Allah dan menyelesaikan permasalahan juga Allah, dengan catatan hati tenang, pikiran kita pikirannya harus positif, pikirannya ibaratnya berprasangka baik, hatinya tenang. Jadi kenapa kok pikiran berprasangka baik ya, terkadang kan namanya pikiran macam-macam ya. Ada gara-gara dibuka jadi rusak, ada gara-gara rusaknya karena apa kan begitu. Ini rusaknya kenapa nih bang, atau kelamaan pakai ya, atau bekas ini kan, seperti itu. Kita nggak usah mencari masalah permasalahan kerusakannya kenapa, yang penting bisa hidup alhamdulillah. Setelah kita sambung, kita solder, lalu kita akan ukur ya dari kapasitor ini. Jadi kapasitor itu ujung yang paling atas ya kan, dan yang paling bawah nyambungnya ke biru, itu kapasitor itu. Nah ini nih di awal ya kan warnanya ini nih, dan akhir ujungnya itu. Nah jadi awal dan akhir kita akan ukur. Alhamdulillah testernya bergerak hidup. Nah ini ya, nah tester bergerak, yang tadinya mati sekarang tester hidup lagi. Otomatis ini dinamo sudah nyambung semua. Alhamdulillah. Cara mencari yang putus menggunakan coret-coretan udah bisa, dan letak keputusnya udah ketemu. Setelah kita sambung lalu kita ikat. Nah ini videonya kepanjangan nih, mungkin nanti saya potong ya, karena udah 3 giga nih, hampir 3 giga nih. Kita rapikan dulu ya, jangan sampai nyentuh ke rotor tengah. Jadi maaf ya, ini videonya saya buang, saya potong dulu karena ini udah pembersihan mulu nih dari HP-nya. Nah setelah kita masukkan, kita rakit, lalu kita akan membautnya. HP kalau udah penuh begitu ya, bersihkan sekarang juga, cerewet banget ini. Ini agak keras, kita akan setel dulu nih posisinya.
kita gedor aja pelan-pelan. Nah ini udah enteng, alhamdulillah. Kita mencari kapasitor, mana kapasitornya? Oh ya ini kapasitor bawaannya nih, warna kabelnya sama. Jadi kapasitor juga bebas nyambungnya, nggak harus merah-merah, abu-abu, nggak harus. Kapasitor itu tidak ada min, tidak ada kipas, tidak ada min dan tidak ada plus maksudnya. Nah kita akan mengetesnya menggunakan listrik. Kita udah siapkan sesuai dengan tulisannya. Yang tulisan tadi saya tulis ini, kita mencari warna biru, nyambungnya ke listrik. Nah ini biru nyambungnya ke listrik, kabel. Kita tes, kita amankan dulu ya, takutnya nempel ke tangan nyetrum, nempel beradu min dan plus, listrik jeglek, resikonya kan seperti itu. Makanya kita untuk menjaga, kita amankan dulu nih. Dari segi warna-warnanya kita akan pasang dulu posisi supaya kelihatan, karena agak jauhan jadi mungkin muternya nggak begitu jelas atau bagaimana. Supaya jelas, tetes menggunakan listrik, alhamdulillah berputar ya. Dari warna merah hidup, alhamdulillah. Warna oranye hidup, alhamdulillah. Warna abu-abu hidup, alhamdulillah. Semuanya telah hidup semua. Speed 1 2 3, keadaan normal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangannya, kehilafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.